Ada satu pertanyaan menarik nih Pak Denny. Ya. Jadi ada kasus di mana ini di salah satu perusahaan milik daerah ya. BUMD. BUMD ya. Oke. Nah, ini ada satu karyawan yang sudah resign, surat resignnya sudah disetujui gitu ya. Tetapi hak-haknya ini ditahan sampai sekarang belum diselesaikan atau belum dibayarkan, termasuk juga tidak diberikan, diancam, tidak diberikan itu ya surat referensi atau paklaring dan sebagainya. Nah itu sementara juga ada tekanan-tekanan misalnya harus bantu dan sebagainya, padahal kalau dibilang tidak setuju, surat resign sudah setujui. Kalau persyaratan tidak dipenuhi sudah dipenuhi, artinya susah prosedur 1 bulan sebelumnya, kemudian serah terima sudah dilakukan, sudah ada bukti dan sebagainya, tapi banyak hak-haknya ditahan, semua hak-haknya ditahan. Nah itu gimana? Baik. Wah ini. Oke, cerita curhat ini Bapak Ibu, ya, ini curhat teman kita di luar sana. Maka sejatinya hal pertama yang harus kita pahami mengenai resign atau mengundurkan diri. Kalau di dalam bahasa perundangan, resign itu namanya mengundurkan diri. Mengundurkan diri dengan sukarela. Ini adalah pasal yang saya sebut sebagai hak vetonya karyawan. Ini adalah pasal inisiatifnya karyawan, di mana perusahaan atau manajemen tidak punya hak untuk melarang kalau orang mau mengundurkan diri sepanjang syaratnya terpenuhi. Ya, kalau syaratnya nggak terpenuhi bagaimana? Ada konsekuensinya, tapi mengundurkan dirinya tidak bisa dilarang. Ya, contoh di dalam pasal tentang mengundurkan diri, baik di Undang-Undang 13 maupun di OJK dan di banyak peraturan perusahaan dan PKB yang mengatur, di sana ada ditentukan paling terlambat 30 hari sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya. Ya. Kemudian si karyawan tidak memenuhi itu 30 hari. Hari ini saya munculkan, saya kasih surat resign, surat mengundurkan diri, besok saya udah nggak mau masuk. Nah, yang kayak gitu bagaimana penyelesaiannya? Yang kayak gitu bukan mengundurkan dirinya yang dipermasalahkan, bukan mengundurkan dirinya yang dilarang. Dia tetap keluar tapi tidak menjalankan prosedurnya sehingga tidak terpenuhi ketentuan pengunduran dirinya. Ya, maka kondisi yang seperti itu kita bisa menyelesaikannya melalui jalur mangkir. Ya kan? Karena 30 hari ke depan sejak dia memberikan surat pengunduran diri, dia masih punya kewajiban bekerja. Mau disebut cuti, cuti kan harus disetujui. Orang nggak disetujui kok dia tiba-tiba ngilang, nah itu namanya mangkir. Nah, ikutin prosedur mangkir dalam pasal tentang mangkir, kasih surat panggilan 1, panggilan kedua dan sebagainya. Sehingga ujungnya setelah 5 hari ke-6-nya dia tetap tidak masuk berturut-turut, maka hubungan kerjanya putus, dia dianggap mangkir. Jadi kategorinya bukan mengundurkan diri lagi tapi pindah ke mangkir. Ya. Nah, itu salah satu contohnya. Tapi apabila si karyawan sudah memenuhi syaratnya 30 hari, kemudian melakukan serah terima, sudah ditandatangani, sudah ada bukti tanda terimanya, kemudian tidak terikat dalam ikatan dinas, ya kan? Dia tidak terikat dalam ikatan dinas apapun, maka tidak ada hak apapun bagi perusahaan untuk mencegahnya. Ya, seharusnya perusahaan sudah membayarkan segala hak-hak terakhirnya, upah terakhir dan sebagainya, termasuk tadi ya surat keterangan dan sebagainya, surat pengalaman kerja dan sebagainya. Dan satu hal penting mengenai surat pengalaman kerja, Pak Yunus dan Bapak Ibu semua, bahkan khusus mengenai pengalaman kerja, di dalam Undang-Undang 13 UU CK tidak diatur secara detail, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di sana ada satu pasal yang mengatur mengenai kewajiban majikan, itu istilahnya masih majikan ya bahasanya, kewajiban majikan untuk memberikan surat keterangan bekerja. Itu ada pasal dan ada resiko konsekuensi hukumnya apabila perusahaan tidak memberikan itu. Jadi surat pengalaman kerja ini atau surat keterangan bekerja ini menjadi wajib hukumnya bagi perusahaan untuk memberikan pada saat si karyawan sudah memintanya.
Jadi kalau karyawan udah minta itu jadi wajib hukumnya. Kalau karyawan belum minta, memang belum wajib. Begitu karyawan minta, wajib hukumnya memberikan. Bagaimana kalau perusahaan nggak mau berikan? Atau bagaimana kalau perusahaan memberikan tapi dengan isi yang berbeda? Karena begini nih, di dalam pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu di sana disebutkan kewajiban mengeluarkan surat keterangan bekerja tersebut dibarengi dengan kewajiban untuk menyampaikan alasan keluar dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya. Jadi nggak boleh ditutup-tutupin. Nah, kalau itu ditutup-tutupin, kemudian di dalam pasal itu juga disebutkan perusahaan dilarang di dalam surat keterangan bekerja itu untuk memberikan tanda, kode, dan sejenisnya yang memiliki tujuan tertentu. Jadi nggak boleh dikasih kode, kasih ini, kasih itu. Jadi supaya yang kode warna ini berarti dia nggak bagus keluarnya, nggak boleh. Gitu ya. Jadi harus sejujurnya. Kalau keluarnya si karyawan misalkan karena tindak pidana, maka di situ ditulis alasan PHK, pelanggaran pasal berapa, tindak pidana. Ya. Kalau mengundurkan diri, tulis alasan PHK mengundurkan diri. Jadi harus sejujurnya. Dan ini ada ancaman hukumannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu. Di pasal itu di sana disebutkan perusahaan bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada si karyawan atas tidak dikeluarkannya surat pengalaman, surat keterangan tadi dan keterangan yang berbeda tadi. Maka ini yang harus kita pahami. Ini nggak banyak diketahui di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaannya nggak muncul. Ya, tapi kalau ditanya berlaku apa enggak? Ya berlaku. Orang ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata itu BW itu di atasnya. Itu adalah sumber hukumnya, ya. Jadi kembali ke contoh kasus yang Pak Yunus sampaikan tadi, itu yang harus kita pahami. Kemudian bagaimana kalau itu sudah terjadi kasus seperti ini, bagaimana menyelesaikannya, kan begitu. Maka tidak bisa tidak penyelesaiannya memang melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ikutin prosedur itu. Mendeklarasikan terjadinya perselisihan dan sebagainya. Dan saya sarankan kepada pihak yang memiliki kasus tersebut, lebih bagus apabila dia ingin maju sendiri boleh. Harus pakai kuasa Pak? Nggak harus. Maju sendiri silahkan. Tapi kalau belum tahu bagaimana caranya dan sebagainya, saya menyarankan untuk datang ke kantor Disnaker setempat. Datang ke bagian mediator atau bagian hubungan industrial, terus berkonsultasi di sana bagaimana apa yang harus dilakukan. Karena tahapan pertama dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah bipartit. Jadi bipartit itu adalah pertemuan atau penyelesaian dua pihak, si karyawan dengan si perusahaan. Dan ada prosedur khusus di sana. Nah, ini yang si karyawan perlu tahu. Kemudian dia harus punya notulen dan sebagainya, ada undangan, ada jangka waktu. Nah, ini silahkan nanti minta konsultasi ke kantor Disnaker setempat supaya dibantu, dipandu. Bahkan di banyak kasus di luar sana, seringkali juga si pihak Disnaker membantu mengundang. Misalkan masalah tempat, mereka seringkali juga tidak keberatan, bahkan mempersilahkan kepada para pihak untuk menggunakan ruangan di Disnaker itu untuk sebagai tempat bipartit. Boleh, tinggal ngomong aja sama mereka. Ya. Begitu kurang lebih.